Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Dan Tribuners, pemerintah Kota Makassar sedang mengkaji pembangunan stadion di Kota Makassar. Dan beberapa organisasi perangkat daerah mulai menghadap kepada pemerintah kota atau tim transisi mulia untuk menetapkan rencana mega proyek untuk membangun stadion ini. Dan untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Ami dari Makassar. Selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Ilu. Baik, rekan Ami dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa rencana dari pembangunan stadion di Kota Makassar dan stadion mana kira-kira yang akan direvitalisasi? Baik, Ilu di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar saat ini sedang melakukan penggodokan atau penyusunan program-program dari visi misi yang diusung oleh pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar, yakni Munafri Arifudin dan juga Aliyah Mustika Ilham. Program-program tersebut akan dimasukkan dalam rencana pemerintah menengah rencana pemerintah untuk jangka menengah daerah atau RPJMD. Dan Tribuners, salah satu program strategis yang akan dicanangkan oleh pemerintahan Munafri Arifudin dan juga Lia Mustika Ilham adalah pembangunan stadion yang berstandarisasi internasional. Nah, tentunya Tribuners untuk melakukan pendalaman terhadap program strategis tersebut atau program unggulan dari pasangan mulia, maka pemerintah Kota Makassar melakukan pendalaman program yang mana pada kemarin Jumat tanggal 28 Februari 2025 telah dilaksanakan pertemuan antara beberapa SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar bersama dengan tim transisi mulia. Jadi beberapa OPD yang hadir dalam rapat tersebut ada Dinas Pekerjaan Umum, ada Dinas Penataan Ruang, kemudian Dinas Pertanahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan juga Bapeda Kota Makassar serta Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Tentunya seluruh HPD Pemkot Makassar akan melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing, di mana untuk BPKD akan mengkaji soal bagaimana lahan atau adakah aset pemerintah yang akan digunakan untuk membangun stadion di Kota Makassar. Kemudian begitu juga Dinas Pertanahan akan mengurusi soal legalitas atau sertifikat dari lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan stadion. Kemudian Dinas PU tentunya berkenaan dengan bagaimana dokumen perencanaan untuk pembangunan stadion tersebut. Dan di hadapan tim transisi mulia, mereka tentunya masing-masing menyampaikan bagaimana pendapatnya terkait rencana pembangunan stadion ini. Kemarin kita sempat berwawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Makassar, yakni Andi Sulkeflinanda. Dan Andi Sulkeflinanda menyampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar tentunya sedang mencari lokasi mana yang strategis untuk ditempati membangun stadion. Ada beberapa opsi sebenarnya Tribuners yang ditawarkan. Pertama adalah Untia. Jadi di Untia di Kecamatan Beringkanaya itu ada lahan milik pemerintah Kota Makassar seluas 22 hektar. Kemudian kekurangannya lahan tersebut masih berupa rawa-rawa atau empang mungkin yang masih butuh proses proses pemadatan lahan supaya bisa membangun. Namun disampaikan kemarin bahwa itu tentunya akan memakan waktu lama, sementara Munafri Arifudin dan juga Alia ingin segera merealisasikan pembangunan stadion tersebut. Kemudian juga salah satu opsi adalah Stadion Barombong yang ada di Barombong, tentunya di mana ini adalah aset di mana itu ada bangunan mungkin yang tidak selesai di sana, dan kalau itu memungkinkan maka akan dikaji dulu seperti apa
apa masalahnya, apalagi Stadion Barobong masih mungkin punya masalah antara pemilik lahan, baik itu pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar dan juga GMTD. Jadi ini akan lebih kompleks masalahnya, butuh koordinasi dari lintas sektor tentunya, dan juga akses menuju Stadion Barombong di Jalan Metro Tanjung Bunga sedikit kita ketahui bahwa setiap harinya mengalami crowded, macet yang panjang, baik pagi hari maupun sore hari. Jadi itu akan menjadi salah satu pertimbangan dari tim transisi maupun OPD Pemkot Makassar dalam menentukan lokasi mana yang akan dijadikan pembangunan stadion. Kemudian ada juga di Sudiang, ya, di Gor Sudiang, di mana kita ketahui bahwa pemerintah pusat pada beberapa waktu lalu atau 2024 lalu punya rencana untuk membangun stadion di kawasan Gor Sudiang. Namun rencana tersebut batal karena anggaran untuk pembangunan stadion masuk di efisiensi. Jadi batallah pembangunan stadion yang di Gor Sudiang. Nah, semua opsi-opsi tersebut tentunya akan dikaji oleh pemerintah Kota Makassar bersama tim transisi mulia untuk melihat bagaimana lokasi strategis dan juga efektif untuk membangun stadion kebanggaan Kota Makassar. Baik, Ilu di studio. Baik, dan apakah ada kemungkinan bahwa Pemkot Kota Makassar akan nantinya ketika beberapa lokasi yang telah ditemukan ini dikaji tidak menemukan kecocokan, akan ada kemungkinankah pemerintah Kota Makassar untuk membeli lahan lain begitu yang dianggap lebih strategis dibanding opsi-opsi yang sudah ada? Baik, betul sekali, Ilu, bahwa memang pemerintah Kota Makassar menyediakan banyak alternatif untuk pembangunan stadion ini bisa terrealisasi segera. Nah, kalau mungkin dari beberapa opsi tersebut, mulai dari Untia, kemudian Barombong atau Sudian tidak representatif untuk dijadikan lokasi pembangunan stadion, maka tentunya Pemkot Makassar akan membeli lahan, kemudian mengolah lahan tersebut untuk membangun sebuah stadion kebanggaan di Kota Makassar. Semua kemungkinan akan terjadi, makanya pemerintah Kota Makassar terus melakukan upaya-upaya atau melakukan pertemuan agar ada solusi yang bisa dilakukan cepat untuk merealisasikan program strategis atau unggulan dari pasangan Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Baik, dan juga rekan Ami terkait anggaran begitu. Apakah dari Pemkot Makassar sendiri sudah menyediakan anggaran terkhusus untuk pembangunan stadion ini, mengingat ada beberapa anggaran yang harus dipangkas mengikuti program pemerintah pusat untuk beberapa program yang sedang dijalankan? Baik, tentunya Tribuners ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari pemerintah Kota Makassar untuk mencari ataupun mengalokasikan anggaran untuk pembangunan stadion di Kota Makassar ini. Sebagaimana kita ketahui, sekarang ada instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi, dan tentunya inilah tugas dari pemerintah Kota Makassar bersama tim transisi untuk memikirkan bagaimana agar stadion tetap bisa dijalankan di Kota Makassar, mengingat stadion adalah salah satu janji politik dari Munafri Arifudin dan Alia Mustika Ilham saat mencalonkan sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Makassar. Dan tentunya kemarin disampaikan juga oleh Kepala Bapeda Kota Makassar Andi Sulkiflinanda bahwa memang pembangunan stadion tidak bisa selesai dalam jangka waktu tahun atau single years. Pembangunan stadion tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, beberapa tahun atau dengan skema multi years. Namun kita belum mengetahui seperti apa gambaran perencanaan penganggaran dari pembangunan stadion ini. Kita masih akan menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah Kota Makassar. Ilo. Baik, rekan Ami, untuk rencana pembangunan baik itu penelitian ataupun juga riset mencari lokasi kemudian anggaran, apakah akan dimulai pada pemerintahan di tahun pertama ini atau seperti apa? Baik, tentunya sekarang seluruh program-program prioritas dari Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham sudah mulai direncanakan atau digodok perencanaannya seperti apa ke depan, kapan akan dijalankan, berapa anggarannya, seperti apa kajiannya, kelayakan studinya atau feasibility study, itu semua masuk dalam pertimbangan tim anggaran pemerintah daerah Kota Makassar bersama
bersama dengan tim transisi tentunya. Dan selain pembangunan stadion juga ada beberapa program strategis lainnya yang diusung oleh Menafri dan juga Alia, misalkan seragam sekolah gratis, kemudian pemasangan instalasi air bersih gratis, kemudian iuran sampah gratis, ada Mulia Apps dan juga beberapa program lainnya tentunya yang menjadi prioritas. Terima kasih rekan Ami atas informasinya dari Kota Makassar. Kami menantikan informasi dan berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa perbincangan dengan pemerintah Kota Makassar terkait merealisasikan stadion di Kota Makassar. Kan antara GNTD dari pemerintah provinsi. Maksudnya yang di Barong begitu yang stadion, Iya, Pak? stadion antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan GNTD. Tapi itu sulit, Pak, karena Saya banyak. katakan tapi itu kan ada permasalahan-permasalahan yang harus kita kaji, ya, dan duduk bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Artinya masuk di opsi, jadi tidak mutlak kita menjajaki dengan provinsi, jadi nanti tinggal kita lanjutkan di sana kalau misalnya juga, jadi. Alternatifnya termasuk kan di Sudiang. Iya. Jadi banyak alternatif yang kita siapkan dan kemudian nanti kita akan kaji secara bersama. Pak, untuk tim transisi seperti apa sih? Ya. Jadi mulai dari minggu yang lalu kita kan sudah melaksanakan kick off untuk RPJMD, di mana ini langsung ditangani oleh tim transisi. Kami dari Bapeda itu sebagai host untuk menghubungkan antara tim transisi dengan OPD-OPD yang terkait. Nah, sekarang ini tim transisi sedang melakukan pendalaman program RPJMD dan berkoordinasi dan menghubungkan dengan setiap OPD yang mensupporting terkait mengenai visi misi Pak Wali Kota ini. Jadi tidak semua OPD yang dipanggil. Sampai hari ini sudah 20 lebih OPD yang dipanggil bersama dengan perusahaan daerah, Pusda, dan semuanya melihat bahwa bagaimana supporting visi misi ya dari Pak Wali Kota ini, dari Mulia ini kepada setiap SKPD, terutama program-program yang sangat strategis. Ya. Misalnya terkait mengenai stadion yang utamanya ini harus menjadi pesan langsung dari Pak Wali Kota Makassar, sehingga setelah kita panggil para OPD, kemudian kita buat lagi semacam FGD bersama OPD-OPD yang terkait dalam satu program strategis. Misalnya stadion, tadi ini dibahas mengenai stadion. Ya, jadi yang dipanggil itu adalah OPD-OPD yang mensupporting sesuai dengan tupoksinya. Misalnya dari tata ruang, kemudian dari PU, dari Ispora, kemudian dari pertanahan, dari aset BPKAD, dari Bapeda sendiri. Ya, itu kita rapat untuk menentukan bagaimana perencanaannya. Jadi perencanaannya itu kan dimulai dari studi kelayakan (FS), kemudian kita persiapkan juga titik lokasinya, kemudian kita persiapkan juga untuk penganggaran dan persiapan perizinan-perizinannya, karena harus ada amdalnya, ada amdal lalinnya, ya. Kemudian kita siapkan juga DID-nya, desainnya bagaimana. Nah, ini perencanaan ini yang harus kita siapkan. Jadi saya kira ya stadion ini tidak bisa dibangun dalam sehari, dalam setahun, tetapi perlu perencanaan yang matang
dan mudah-mudahan ini bisa ya secepatnya lah untuk kita wujudkan keinginan masyarakat Kota Makassar untuk memiliki stadion. Pak, sudah sampai juga tahap pembahasan lokasinya di mana, anggarannya berapa disiapkan? Ya, jadi sementara kita bahas tadi semua itu. Jadi ada beberapa alternatif titik lokasi, kemudian setelah itu nanti ada titik lokasi, kita buatkan FS-nya, studi kelayakan. Ya, setelah ada studi kelayakannya, jadi studi kelayakan itu menjelaskan kenapa kita harus membangun stadion, kemudian besarannya berapa, perkiraan APBD-nya berapa, lokasinya di mana, itu kan semua tertuang di situ. Opsi-opsinya itu di mana? Opsinya di mana saja itu, Pak? Ini sementara teman-teman dari aset melihat, ya, karena banyak aset-aset kita yang bisa kita gunakan, tetapi ada juga yang ada sedikit bermasalah dan permasalahan ini apakah bisa kita selesaikan atau tidak dalam waktu cepat. Ya. Nah, alternatif kedua bisa jadi ada lahan baru atau kita akan membeli lahan baru. Tapi itu alternatif kedua. Ya, nanti kita lihat semua, kita kaji. Ada di Untia, kemudian aset-aset lainnya juga kita melihat banyak titik-titiknya. Nanti dari dinas badan aset BPKAD yang akan bersama dinas pertanahan yang akan melakukan kajian-kajian. Nanti semua alternatif itu kita sampaikan ke Pak Wali Kota dan kita analisa semua. Nanti sebaiknya Pak Wali Kota nanti akan menjelaskan mengenai titik-titik lokasinya. Tapi artinya Untia masuk dalam opsi juga, Pak, ya? Ya, masuk karena kan aset kita ada di situ luas ya. Iya. Sekitar 24 hektar. Yang kemarin itu rencananya mau dibikin Maca, ya. Tapi kan ini masih dalam alternatif, belum dikaji. Ya. Karena kalau pengkajian kan pasti kita harus lihat berapa biayanya, kemudian apa saja permasalahan yang ada di situ. Misalnya di situ kan masih daerah Empang butuh pengerasa, sehingga butuh waktu lagi. Sementara kita ini ya bisa mengefektifkan waktu agar bisa membangun stadion secara ya cepat lah. Ada Pak gambaran anggaran yang dibutuhkan? Belum, sementara dikaji semuanya. Ya karena kan idenya belum ada. Ya. Nah ini sementara kita kaji semua. Ya, kalau sudah ada titik lokasinya, baru kita lakukan pengkajian terkait mengenai modelnya, DID-nya, desainnya apa semua. Ya, kemudian termasuk juga perizinannya semua dalam segi tata ruang masuk nggak di situ. Ya. Sudah ada juga gambaran berapa tahun anggaran itu akan diselesaikan? Ya, yang jelas kalau kita buat single years itu agak susah. Ya, kita usahakan untuk multi-years supaya bisa lebih lebih bagus lah perencanaannya. Namun itu kita kembalikan lagi ke Pak Wali Kota, kita hanya mengusulkan semua ke pimpinan. Pak, yang di Untia itu kemarin sempat ada sekolah yang klaim itu lahannya, Pak. Kalau Untia itu saya kira clear ya karena kita sudah punya sertifikat. Oh, ada sertifikatnya, Pak. Luas, Pak, ya, di sana. Penimbunan mungkin Pak ya. Hanya kendalanya adalah penimbunan di situ. Karena itu kan daerah rawa, sehingga perlu ada pengerasan. Kemudian akses jalan menuju Untia itu agak kecil. Itu kita harus pertimbangkan. Ya.
pemerintah provinsi. Maksudnya yang di Barombong itu yang stadion, Iya, Pak. stadion antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dengan GITD. Tapi itu sulit Pak Dik, karena Saya banyak. katakan sih, tapi itu kan ada permasalahan-permasalahan yang harus kita kaji, ya, dan duduk bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Artinya masuk di opsi, jadi tidak mutlak kita menjajaki dengan provinsi. Jadi nanti tinggal kita lanjutkan di sana kalau Termasuk misalnya juga jadi. alternatifnya termasuk kan di Sudiang. Iya. Jadi banyak alternatif yang kita siapkan dan kemudian nanti kita akan kaji secara bersama. Pak, untuk Tim transisi seperti apa sih, Ya, jadi mulai dari minggu yang lalu kita kan sudah melaksanakan kick off untuk RPJMD, di mana ini langsung ditangani oleh tim transisi. Kami dari Bapeda itu sebagai host untuk menghubungkan antara tim transisi dengan OPD-OPD yang terkait. Nah, sekarang ini tim transisi sedang melakukan pendalaman program RPJMD dan berkoordinasi dan menghubungkan dengan setiap OPD yang mensupport tim terkait mengenai visi misi Pak Wali Kota ini. Jadi tidak semua OPD yang dipanggil. Sampai hari ini sudah 20 lebih OPD yang dipanggil bersama dengan Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.